Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sampai di perikop terakhir di bab 23. Kalau kemarin perikopnya sangat panjang, hari ini sangat singkat, hanya 3 ayat dengan judul perikop keluhan terhadap Yerusalem, dari bab 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Yerusalem dari yang dihuni oleh orang Israel dari dulu ya sudah tidak bersahabat dengan para nabi-nabi yang diutus oleh Bapa. Ya, sebelum Yesus datang, sebelum Bapa mengutus anaknya, Bapa mengutus nabi-nabi, utusan Tuhan Bapa di surga. Tetapi orang Israel ya, sebetulnya bukan hanya orang Israel, semua, karena manusia cenderung untuk berbuat dosa, untuk mengingkari kasih setia Tuhan. Nah, tapi kita fokusnya pada orang Israel di sini, di kota Yerusalem. Bapa sudah memberikan banyak nasihat, sabda, wahyu, firman Tuhan, firman-Nya melalui nabi-nabi, memberikan sesuatu nasihat yang baik yang diberikan melalui nabi-nabi. Tetapi para nabi-nabi itu banyak, ya tidak semua ya, banyak yang dilempari dengan batu, dibunuh, ditolak. Ini seperti kita hidup saat ini ya. Apakah Anda pernah memiliki teman atau saudara sendiri ya, atau siapa sajalah yang Anda kenal tetapi bermasalah? Orangnya selalu bawa masalah, bikin masalah, tetapi orang itu yaitu merengek-rengek kepada kita, minta bantuan. Sudah kita bantu, iya, tetapi kita malah dipukul. Sudah kita bantu, kita dirugikan. Misalnya orang ini datang, saya ingin pinjam uang. Baik, oke, kita beri. Diberi, dipinjam, bukannya dikembalikan. Ketika ditanya, gimana uang saya? Malah marah-marah. Dulu datang dengan memelas, minta-minta. Sekarang sudah kita bantu, kita kasihan, kita bantu ini biar semoga kamu bisa mengatasi segera masalah keuanganmu, saya pinjami. Ya, tapi ya dikembalikan, namanya dipinjam ya dikembalikan. Kan saya juga butuh uang. Jadi harus tahu diri yang dipinjami itu. Kita sudah baik hati. Ini lucu, sudah dipinjami, udah nggak dikembalikan, marah-marah lagi. Ngamuk. Pernahkah Anda mengalami seperti itu? Mungkin bukan saudara Anda, mungkin teman-teman Anda, mungkin tetangga Anda, ya, mungkin salah satu dari keluarga Anda sendiri. Itu hanya satu contoh ya. Jadi kita melihat dari sini bagaimana Yesus juga mengeluh terhadap Yerusalem. Yerusalem dari dulu tuh sejak datang orang-orang Israel
dari Mesir datang ke Yerusalem, sudah diberikan banyak sekali nabi-nabi dan utusan-utusan Tuhan yang mengasihi mereka. Mereka sebagai bangsa terpilih, tetapi mereka tidak menunjukkan karakter sebagai bangsa terpilih. Nah, kita pun seperti itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita buat kesalahan, kita lengah ya, terus kita merugikan orang lain. Kita jadi bersikap seperti orang-orang di Yerusalem ini yang sudah dikasihi oleh Bapa, tapi mereka malah merugikan, membunuh, menganiaya, melempari dengan batu. Kalau kita karena kekurangan kita, atau karena kelengahan kita, atau karena kelemahan kita, kita bersikap seperti orang-orang Yerusalem ini, orang-orang Israel yang melempari nabi-nabi dan orang-orang yang diutus kepada kita untuk menolong kita, segeralah kita berubah, menyadari, menyesal dan bertobat. Dan kita tidak lagi seperti orang Israel di Yerusalem pada saat itu. Kita segera berubah dan segera kita merespons kebaikan Tuhan dengan semestinya, supaya kita bisa dirangkul oleh Tuhan Bapa, oleh Tuhan Yesus, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, ya, supaya kita mendapatkan lindungan Tuhan, mendapatkan kenyamanan dalam rengkuhan Tuhan Bapa yang selalu melindungi kita dari serangan-serangan orang-orang jahat, orang-orang yang berniat jahat, roh-roh jahat yang bergentayangan di udara di dunia ini yang akan menerkam kita. Itulah Tuhan akan melindungi kita dari itu, dengan syarat kita bersahabat dengan Tuhan, kita merespons Tuhan Yesus dengan baik, supaya kita bisa juga membuat senang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengeluh pada kita. Misalnya, kita siapa namanya lah ya. Wah, misalnya Pak Ijo, kamu sudah saya kasih, misalnya Tuhan Yesus seperti itu ya. Pak Ijo, engkau yang menolak aku, melempari aku. Saya sudah mengirim kamu bantuan, tapi kamu malah menolak aku. Jangan sampai Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu kepada kita masing-masing ini. Mari kita buat Tuhan Yesus senang. Sebab Tuhan Yesus sendiri akan senang ketika kita merespon kasih-Nya, bantuannya, pertolongannya dengan benar. Menggunakannya dengan benar, bersyukur juga, dan merawatnya dengan baik. Jadi jangan sampai nanti Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Waduh, payah itu. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan kita, sedih benar. Siapa lagi yang bisa menolong kita? Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Wah, kita mau lari kepada siapa untuk mendapatkan perlindungan? Hanya Tuhan Yesus yang bisa melindungi kita, menolong kita keluar dari masalah kita. Dan jangan sampai nanti kita kesulitan karena kita kehilangan Tuhan. Mari segera kita katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sehingga Tuhan kembali kepada kita, menyayangi kita. Mari setelah itu kita respons dengan positif, dengan benar. Jangan sampai kita sia-siakan kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian perikop untuk hari ini.
Bagi saudara yang mendapat inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita, bisa menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga di like. Bisa juga di sharing kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.